di biar memorinya. Oke, ini cuma ada video satu. Ya. Selamat bertemu kembali. Ini perdana ya, video perdana dari itu channelnya naon ya? Lingkar dialektika. Ya wis lah gitulah. Pokoknya intinya alhamdulillah hari ini kita kedatangan. Ya gimana? Mulai dari mana ini? Belum mulai ya? Nggak apa-apa ya. Iya, santai ya. Kamu dari sini ngarep kamera game. Si jumlah balikan mana? Balikan. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Mas biarin. Dipotong. Mari bisa dipotong. Bukan arep langsungan ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang apa namanya YouTube channel ya. Gimana cara bikin YouTube channel dari awal, kemudian pengalaman dari Kang siapa namanya Kang? Rofik. Kang Rofik yang sudah punya beberapa channel di YouTube. Jadi Kang Rofik ini keahliannya banyak gitu. Salah satu keahliannya itu ngomong. Nah, keahlian ngomong kemudian diupload ke YouTube dan kemudian channelnya berkembang. Akhirnya itu bisa buat sehari-hari begitu, ada penghasilannya juga. Jadi keahlian yang dibayar kata Kang Rofik gimana kan tadi kan? Sesuatu yang sangat menyenangkan itu punya keahlian tapi dibayar gitu. Nah sekarang kita akan nanya-nanya lah gitu soal dari awal. Kebetulan kita gini kan, kita sekarang punya YouTube tapi re-upload. Kita punya YouTube re-upload, punya ya sekitar 4.500-an lah itu. Itu gimana kan biar bisa dimonetasi? Mereka habis dimonetasi itu nggak bisa. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya channel saya memang tidak tidak membahas tema-tema tentang perkembangan YouTube ya. Oh iya. Enggak pengalaman saja. Tapi pengalaman oke. Pertama, kalau kita mau membuat channel, tentu kalau mau ditinjau oleh algoritma YouTube itu harus video-video yang Orisinil ya. Itu yang pertama. Karena mereka pun itu ada timnya untuk mengecek video-video kita. Iya. Cek manual kan ya? Cek manual. Iya. Sehingga kita tidak bisa membohongi yang punya YouTube. Anggap saja YouTube ini malaikat mungkin ya. Nggak bisa membohongi meskipun sudah 4.000 jam tayang, 1.000 subscribe, yang itu menjadi syarat awal kita bisa menjadi partner YouTube. Iya. Itu tetap nggak bisa kalau masih re-upload, kecuali memang ada video-video kita yang orisinil yang itu menjadi katakanlah membuat banyak subscribe atau jam tayang itu menjadi banyak. Yang lain yang re-upload itu hanya sedikit jam tayangnya atau sedikit menarik subscribe-nya, itu masih bisa ditanjir. Video utama itu ya. Tapi kalau misal keseluruhannya re-upload itu ya jelas pasti bakal ditolak. Itu pasti bakal ditolak. Terus kira-kira apa nih yang kita lakukan? Delete semua videonya itu. Kalau sekiranya mau konsisten itu dan kita punya keahlian untuk nantinya bisa memasukkan video di YouTube, itu saran saya kalau mau mengambil untung di YouTube itu ya delete semua agar kita bisa menjadi partner YouTube dan YouTube melihat keseriusan kita. Oh benar orangnya ada, yang buat channelnya ada. Kemudian yang suka ngomong di dalam channel juga ada, sehingga YouTube melihat oke deh, saya akan jadikan dia partner YouTube karena keseriusannya perlu diapresiasi. Ya, tapi Mas, eman cara orang Jawa itu. Kalau masalah kalau gini sebetulnya ada dua tujuan kita mengupload itu. Misal gini, apakah hanya kita mau membagikan informasi yang sekiranya manfaat kepada orang tanpa kita melihat apa yang akan kita dapatkan, atau kita mau memberikan informasi yang baik kepada masyarakat sembari kita juga mendapatkan untung saja. Kalau misal mau hanya menyampaikan informasi tanpa kita melihat ini ada untungnya
misal kita mau menyebarkan informasi yang baik, karena mengupload video itu butuh kuota, butuh kopi juga, butuh rokok juga. Kita menyebarkan informasi yang baik sembari YouTube pun melihat kinerja kita dan akan membayar. Itu sih. Kalau saya sarannya mending kita menyebarkan informasi yang baik, itu memberikan sesuatu yang baik gitu loh. Kalau menurut saya. Jadi delete semua aja kan video yang udah ada ya. Iya. Tapi terserah sih, saya kan bukannya punya channel YouTube. Nanti mending delete aja deh, kita mulai dari awal ya. Kayaknya kita gitu. Siapa kameramen ya? Ayo ke pom bensin mulai dari nol ya. Iya. Itu konsekuensinya hilang ya semua. Jam tayangnya. Jam tayang semua hilang. Tapi perlu dicatat, kalau misal sudah 4.000 jam tayang, nggak ada ceritanya subscribe itu ngurang, nggak ada. Subscribe itu berkurang, itu ceritanya nggak ada. Ya sudah, untunglah kita mengumpulkan beribu-ribu subscribe dengan upload itu. Karena subscribe itu tetap akan ada, tinggal kita mencari jam tayangnya dengan video-video yang orisinal akan kita upload. Ya intinya berarti satu video orisinil gitu ya. Orisinil ini. Video orisinil. Nah, termasuk momennya baca buku atau baca berita itu orisinil ya. Kadang kan ada buku-buku yang lagi populer gitu, yang lagi in gitu. Yang penting ada suara kitanya, diusahakan ada mukanya. Iya. Yang penting ada suara, diusahakan ada mukanya supaya nanti kan ada proses peninjauan channel. Gitu ada proses peninjauan. Nah, ketika ditinjau ini suaranya dari mulai awal video sampai video terakhir yang diupload suaranya sama, berarti ada kemungkinan besar itu di ACC dijadikan partner YouTube. Atau apalagi mukanya kelihatan dari mulai satu video pertama sampai akhir video. Itu kelihatan mukanya, ini pasti bakal masuk ya. Pasti bakal jadi partner YouTube. Paham nggak Mas? Ya sepenting itu sampean yang paham ya. Proses peninjauannya pun rupa-rupa, Mas. Saya dulu pas membuat channel yang Manusia Plural itu proses peninjauannya hanya 2 minggu kurang. Itu termasuk paling cepat. Karena memang saya yang pertama muka saya kelihatan, suaranya juga kelihatan, maka cepat. Ada yang sampai 3 bulan, 4 bulan belum jelas gitu. Ini belum ada kesimpulan dari pihak YouTube ini di ACC atau enggak. Ini jangan sampai kita mengajukan YouTube menunggu berbulan-bulan meminta kejelasan, karena susah juga YouTube ini. Benar gak orang nih yang membuat channel tuh? Itu sih. Yang penting berarti video orisinil ya kita yang bikin lah gitu. Ya, kita yang bikin. Dan diusahakan harus satu tema ya. Satu tema dulu sebelum kita menjadi channel yang besar. Diusahakan supaya pasar yang akan dilemparkan oleh algoritma YouTube itu jelas ya. Misal kita mau kajian buku gitu, pasti akan melemparkan kepada penonton yang suka senang buku ya. Nggak bakalan ketuker channel Panji dengan Manusia Plural itu, nggak bakalan ketuker penontonnya, nggak bakalan. Yang suka ular dengan yang suka Manusia Plural itu pasti akan berbeda, Pak. Iya. Pasti akan berbeda. Mas Hakim ada pertanyaan ya? Ya intinya sih itu tadi ya. Apa? Satu pertama orisinil berarti kalau channel kontennya itu harus sama niche-nya, temanya satu aja. Satu tema sebelum menjadi channel besar. Kecuali kan kalau sudah seperti di Corbuzier membahas apapun aja pasti nonton ya. Berarti ini karena ini video pertama kita, kemungkinan nanti videonya tentang YouTube atau tentang channel atau tentang konten gitu ya, dalamnya tentang itu terus ngobrolnya mungkin lah ya. Ini channel video pertama. Video pertama ini kita. Berarti nanti di channel ini tentang itu terus, tentang YouTube atau tentang membuat konten yang bagus gitu. Tapi gini, kalau menurut saya, untuk cara yang seperti itu sudah usang. Sudah terlalu banyak orang di 2018-19 yang membahas tentang YouTube itu sudah terlalu banyak. Akhirnya video kita akan berada di posisi yang paling bawah. Mungkin 1 tahun ke depan direkomendasikan oleh YouTube untuk ditonton orang. Iya. Saran saya untuk mengambil tema-tema yang memang hari ini lagi dicari.
Iya, iya. masyarakat oleh penonton. Tapi bisa gini kan, bisa gini. Maksudnya contoh nih ya, contoh satu. Karena kita sering berpikir nakal gitu ya, out of the box nakal lah ya. Mamanya judulnya 1000 subscriber dalam 1 minggu gitu. Kan menarik gitu. Caranya bikin mana? Re-upload, kemudian kita delete. itu sudah banyak yang membahas. Oh, iya. Bukan hanya 1 minggu, 1 hari Oh, ada. 1 hari bisa. 1 hari ada yang Gimana kayak ya? gitu. Yang 1 hari gimana? Ya sama, polanya Isinya sama. sama. Polanya cuma sama. iya. Artinya gini, Iya, coba. pola-pola yang seperti itu sudah banyak orang yang ngasih. Iya. Jadi yang seperti itu sudah usang. Jadi anak-anaknya gimana nih? Jadi untuk channel kita nih 1, 2, 3, 4 orang ini lumayan tenaganya, wifi-nya ada. Iya. Kalau menurut saya, ini kan saya lihat-lihat di sekitar cukup lumayan asri pemandangannya. Ini cukup bisa menarik penonton untuk ingin melihat pemandangan-pemandangan yang ada di kampung. Iya. Atau kalau mau yang ekstrim juga seperti saya, oke. Tetapi resikonya cukup bahaya. Oh iya, nanti kita itu di video ya. gimana teh? Ada pertanyaan nggak? Maksudnya ini kan praktisi teh, ini udah ini namanya Mas Yaya Darmawan ya, Rahmawan. Mas Biasa Yaya dipanggil Rahmawan, Dennis. biasa dipanggil Denis, juga bisa dipanggil Botai. Apa ya barusan ya? Video upload sudah tentang arah dari channel ini sudah sih mungkin itu. Yang penting yang satu orisinil, yang kedua temanya jangan berubah-ubah, itu aja. Oh iya kan, itu untuk upload awal-awal nih kayak channel kita nih, itu berapa video dalam berapa durasinya, berapa ini dalam berapa hari sekali gitu, atau setiap hari gitu boleh. Kalau saran saya ini video perdana, Iya. channel yang mungkin belum terlalu dikenal oleh publik. Iya. Maka bagaimana algoritma YouTube akan berpihak kita kita harus konsisten. Iya. Istiqomah khairun min alfi qawm. Oh iya, kata sampai gitu lah ya. Karena saat itu istiqomah itu lebih berat daripada karomah. Artinya apa? Dalam segala hal, Iya. dalam segala hal. Dalam YouTube juga. Di dalam YouTube. Mm-hmm. Istiqomah, mampu nggak istiqomah? Kalau enggak ya jangan berani mencoba. Iya. Lamun kalau kata bahasa Sunda itu lamun siun ulah wani, namun wani ulah siun. Oh, iya, Kalau kita iya. yakin bahwa dengan kita masuk ke dalam ruang lingkup media sosial yang kemudian cakupannya pasti besar, Iya. dan kita akan berhasil di sana, dan kita 100% akan yakin di sana, Iya. masuklah tanpa ragu. Oh Tapi kita. kalau bisa ragu, masuklah jangan. Kita kayaknya berani deh, karena maksudnya ada yang mirip-mirip seperti itu kan di Sidaharja itu ada ya. Naik wani aja wedi-wedi, naik wedi aja wani-wani. Iya. Sama ya, Sama, kan? sama. Itu sih. Ini udah niat masuk kan? Siap dengan segala risiko kan? Kalau nggak siap bahaya, media sosial ini kemudian ditonton oleh banyak orang. Iya. Kalau nggak berani nanti ada haters dan sebagainya. Lihat aja kita sebagai contoh sih, siapa yang Bandung itu yang viral itu tuh Superman apa ya? Iron Man Ade Dunianya lain ini. yang Iron Man yang apa? Yang ngasih ini bukan yang ngasih gift itu, yang ngasih hadiah sampah bukan? Oh bukan, beda lagi. yang langsung naik ke masjid yang Iron Man apa? Nah, Oh, si Ade itu ada Londok. Apa itu? Kok pada tahu nih orang berdua ya? Kita kok nggak ngerti mas. Sama mau Kodading. Oh dari Iya. Udah di Mamolenya tahu. dia udah di ngomong kan rame Iron Man sehingga masuk televisi akibat ngomong itu kan dia. Tapi karena Ade Londoknya saya kira tidak terlalu kuat menghadapi haters, Iya. maka dia mundur. Bukan secara perlahan, langsung mundurnya. Iya. Langsung melejit, tak langsung turun. Sampai sekarang kan nggak ada. Oh kayak model apa siapa Hotman Kamaru gitu dulu kan ya sempat viral itu. Ya, kalau nggak kuat ya jangan. Pasti dunia itu mau apapun kontennya pasti ada haters, ada yang nggak suka. Mau cara ngomongnya kita kemudian akan dipilih oleh penonton, Iya. mau
gaya duduknya kita akan dipilih penonton. Merokok contohnya ini. Iya, ini tidak beretika, ini harusnya diawasi. Ini pasti bakal ada yang ngomong. Maka kemudian itu harus dikalkulasi sebagai nantinya modal awal kita bakal mampu tuh menghadapi mereka. Atau minimal kita jangan baper lah gitu. Iya. Kalau baper masalah. Jangan pakai perasaan kan. Iya. Kemarin sempat ini kan bawa perasaan ya. Ini kok banyak banget ini. Ini ya banyak yang chat gimana? Baper. Gak ada yang ngechat, baper. Nah, ayo, ngopi dulu ya. Ya ngopi dulu. Mangga. Jangan mikir gitu. Iya. Ya intinya berarti untuk membangun channel kita butuh yang pertama video original dari kita. Yang kedua temanya jangan berubah-ubah. Sementara seperti itu kan ya. Sementara diusahakan. Berapa menit kan satu videonya biasanya per video? Yang akan lebih bagus dipilih oleh algoritma itu minimal Iya. 8 menit. Minimal 8 menit. Oke. Waktu Maksimal jangan terlalu panjang. ya. Waktu minimal 8 menit ya. 8 menit. Usahakan 8 menit sampai kurang lebihnya lah ya segitu ya. Terus setiap hari berapa video kan? yang lebih baik Sehari satu ya. konsisten untuk supaya lebih cepat ditinjau. Bisa di schedule kan ya di YouTube ya. Bisa. Melihat kalau umumnya hari ini kita buat 10 video, di schedule 10 hari gitu ya. Apalagi ya mungkin itu sih. Dan usahakan kita ketika mau nonton channel YouTube yang lain, pakai channel ini. Oh iya. Dan channel yang akan kita tonton usahakan satu tema dengan channel kita. Oh iya. Jangan sampai kita misal temanya channel ini diskusi, kita malah nonton dangdutan, dangdutan atau apa itu besar kemungkinan algoritma itu tidak akan memihak kepada kita. Komen juga subscribe nggak kan gitu? Enggak ngaruh kalau itu. Cuma tontonan kita lewat channel ini ya, channel ini usahakan kepada channel-channel yang satu tema dengan ini. Jangan ngacak gitu. Kalau kita mau nonton dangdut ya jangan pakai channel ini. Pakai channel yang lain. Usahakan itu. Itu mempercepat algoritma itu berpihak kepada kita. Oke, ya intinya ini berarti algoritma YouTube ya. Terima kasih Kang sebelumnya. Ya terima kasih banyak ini. Siap. Sering. Nanti kita konsep lagi seperti apa biar bisa konsisten gitu. Tapi udah cukup kuat kan, nggak baperan kan? Ini udah lama ya. Iya lumayan lah ya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi saya nggak salam banyak. Sekarang saya salam. Ini tadi salam materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kameramen cut.